I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih diberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat rahmat dan limpahan beliau lah kita dapat berubah dari zaman yang gelap hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurni Pasari dari kelas 2A PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video singkat saya tentang biografi ilmuwan muslim, yang mana di sini saya akan membahas tentang Al-Kindi, yaitu filosof muslim pertama, dan juga Jabir bin Hayyan, yaitu yang kita kenal dengan the father of chemistry atau bapak dari kimia. Silakan disimak videonya. Kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Di sini yaitu ilmuwan Islam Al-Kindi dan Jabir bin Hayyan. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi lahir sekitar tahun 801 Masehi dan wafat pada tahun 873 Masehi. Tahun kelahiran dan kematiannya tidak diketahui secara jelas. Al-Kindi hidup selama kurang lebih 72 tahun. Kelahirannya di kota Kufah merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Orang tua Al-Kindi adalah gubernur dari Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid dari Bani Abbas. Akan tetapi, beberapa tahun setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia, Ishaq ibnu As-Sabah. Dengan demikian, Al-Kindi pun dibesarkan dalam keadaan yatim. Al-Kindi adalah keturunan suku Kindah yang ada di Yaman, di bagian Arab Selatan, yang sejak dulu menempati daerah selatan Jazirah Arab, yang tergolong memiliki apresiasi kebudayaan yang cukup tinggi dan banyak dikagumi banyak orang. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Al-Sahabbah bin Imron bin Muhammad bin Al-Ashi bin Qais bin Al-Kindi. Namun, namanya lebih populer dengan sebutan Al-Kindi. Nama itu dinisbatkan kepada Kindah, yaitu suatu kabilah terkemuka pra-Islam yang merupakan cabang dari Bani Kahlan yang menetap di Yaman. Pendidikan Al-Kindi. Pendidikan Al-Kindi dimulai dari lingkungan keluarga. Yang pertama-tama diberikan padanya adalah membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Sejak kecil, Al-Kindi sempat merasakan masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan bagi kaum muslim. Dengan demikian, ia akhirnya banyak memperoleh kesempatan untuk mempelajari sastra, agama, dan menerjemahkan beberapa buku Yunani ke dalam bahasa Syriak kuno ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi termasuk filosof pertama yang berorientasi pada kekuatan akal. Ia hidup pada masa Abbasiyah yang orientasinya resminya adalah menghadapi keterasingan akal yang diusung oleh Al-Manawiyah dan Syiah. Ia hidup semasa dengan Al-Ma'mun, Al-Mutashim, Al-Watsiq, dan Al-Mutawakkil. Pada masa itu, ia menghadapi pada masa-masa penindasan ketika terjadi transformasi Sunni yang diprakarsai Al-Mutawakkil guna menentang Mu'tazilah. Dengan demikian, Al-Kindi terlibat pertarungan ideologi tersebut. Pemikiran dari Al-Kindi.
Menurut Al-Kindi, filsafat tidak bertentangan dengan agama, sehingga filsafat atau pemikiran radikal tidak dilarang dalam Islam. Ia pun kemudian menambahkan bahwa teologi adalah bagian dari filsafat, sedangkan umat Islam diwajibkan untuk mempelajari teologi. Namun, Al-Kindi tetap meyakini bahwa Al-Quran menjadi sumber argumen yang paling mutlak daripada yang diberikan oleh filsafat, tetapi bahwa filsafat dan Al-Quran tidak bertentangan dengan kebenaran yang diberikan oleh filsafat. Karena itu, Al-Kindi berpandangan bahwa filsafat harus dipahami dan diterima sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Karya-karya Al-Kindi sendiri berjumlah lebih dari 50, disajikan dalam tabaqat yang memperlihatkan bahwa dia adalah sarjana besar dan telah mendalami filsafat, matematika, aljabar, ilmu kealaman, astronomi, dan musik. Contoh di bidang astronomi yaitu Risalah fi Masail Su'ila an Ahwal al-Kawakib, yaitu jawaban terhadap pernyataan tentang keadaan planet-planet. Di bidang logika yaitu Risalatuhu fi Matkal al-Mantiq bi Istifa al-Kaufi, sebuah pengantar lengkap logika. Dalam bidang filsafat, karangan Al-Kindi diterbitkan oleh Profesor Abu Riddah pada tahun 1950 dengan judul Rasail Al-Kindi Al-Falsafiyah, artikel filosofis Al-Kindi yang di dalamnya terdapat 29 pasal. Ilmuwan kedua yang akan kita bahas yaitu Jabir bin Hayyan. Abu Musa Jabir bin Hayyan lahir di Tus, sebuah kota di Persia kini wilayah Iran, pada 721 Masehi. Ia merupakan anak dari seorang tabib bernama Hayyan al-Azdi. Namun kehidupan Jabir bin Hayyan sebagai alkimis tidak bermula dari Tus atau kota-kota lain Persia, melainkan Yaman. Jabir bin Hayyan meninggalkan Persia menuju Yaman setelah ayahnya dijatuhi hukuman mati oleh Kekhalifahan Umayyah. Hayyan al-Azdi dieksekusi lantaran kedapatan mendukung revolusi yang dilakukan dinasti Abbasiyah. Jabir pun kembali ke Kufah setelah Abbasiyah berhasil menumbangkan Umayyah dan mulai merintis karirnya di bidang kimia. Ketertarikannya dalam bidang ini yang membuatnya terus mendalaminya sehingga menjadi seorang ahli dalam kimia. Bisa jadi dikarenakan oleh profesi ayahnya sebagai seorang peracik obat. Sejak saat itu, Jabir menuntut ilmu dari seorang imam masyhur dan sekaligus dia merupakan seorang pengikut dari imam ke-6 Syiah tersebut, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Jabir pun terus bekerja dan bereksperimen dalam bidang kimia dengan tekun di sebuah laboratorium dekat Bawadah di Damaskus, dengan ciri eksperimennya yang dilakukan secara kuantitatif. Bahkan instrumen-instrumen yang digunakan untuk eksperimennya dia buat sendiri dari bahan logam, tumbuhan, dan hewani. Tak hanya penemuan-penemuannya yang luar biasa yang telah ia ciptakan, namun pemikirannya juga sangat berpengaruh bagi para ilmuwan muslim lainnya seperti Ar-Razi, Tuharai, dan Al-Iraqi. Bahkan tidak hanya itu, buku-buku yang ditulisnya pun sangat berpengaruh bagi perkembangan kemajuan ilmu kimia di Eropa, dan Jabir pun tutup usia pada tahun 815 Masehi di kota Kufah. Karya-karya tulis Jabir ibnu Hayyan. Tokoh yang dikenal sebagai the father of modern chemistry ini tidak hanya ahli di bidang kimia, namun juga telah banyak menyumbangkan ilmunya di bidang farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Contohnya yaitu Al-Ijaz, Al-Jub, Al-Aswar, Nihayah Al-Itqan, Istihad, Al-Muallim, Al-Kimia Al-Jabariyah, Kitab As-Sabin Az-Zuhra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan sedikit fakta menarik mengenai Jabir bin Hayyan, di mana pada masa sekarang anak-anak SMA sekarang mengetahui bahwa penemu atom itu adalah John Dalton. Tapi fakta mengatakan bahwa John Dalton saja itu mempelajari dari orang sebelumnya, yang mana orang sebelumnya ini adalah ilmuwan Islam, yaitu Jabir bin Hayyan, di mana diceritakan pada saat itu Jabir bin Hayyan sedang membaca Quran. Dibukanya Quran surah ke-57 ayat 25 sampai 26.
di mana ayat tersebut Allah mengatakan, kata Allah, dan dengan keagunganku aku turunkan besi. Nah, pada saat itu Jabir bin Hayyan pun membawa besi ke laboratoriumnya dan menelitinya. Dia mengeluarkan atom, dan pada saat itu ditemukan bahwa nama atom dari besi tersebut adalah ferum, F besar dan E kecil, di mana nomor atomnya adalah 26. Di dalam sebuah atom diperlukan isotop, di mana isotop ini berfungsi untuk menjaga kestabilan atom atau membuat kokoh atom tersebut. Dan atom yang isotop dan atom yang paling kokoh itu yaitu dengan nomor atom 26 dan isotop 57, seperti terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran surah ke-57 dari ayat 25 sampai 26. Di sini dapat kita simpulkan bahwa antara keterkaitan Al-Quran dan sains itu memiliki keterikatan yang kuat, di mana dalam Al-Quran sudah dijelaskan sains dengan sedetail-detailnya, sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa Islam dan sains itu saling berkaitan dan berhubungan, di mana kita menjalani kehidupan kita dan tentang sains tersebut telah ada di dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.